Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang ini kembali kita duduk untuk bertalabul ilmi, dan kita masih membahas sejarah Al-Mustafa, manusia pilihan Allah, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita sudah masuk pada pembahasan perang Fijar, kemudian Hilful Al-Fudul. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini pengarang Al-Imam Al-Mubarakfuri, beliau mengatakan, kita baca dulu. Pada saat beliau, maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berusia 20 tahun, maka terjadilah perang Fijar antara kabilah Quraisy dan sekutu mereka Bani Kinanah melawan kabilah Qais Al-Ailan dari kabilah Hawazin. Harb ibn Umayyah ketika itu terpilih menjadi komandan perang mewakili kabilah Quraisy dan juga Kinanah secara umum karena faktor usia dan kebangsawanan beliau. Kemenangan pada pagi hari berada di pihak kabilah Qais, namun pada pertengahan hari keadaan terbalik, kemenangan justru berpihak pada kabilah Kinanah. Perang Fijar ini dinamakan Perang Fijar karena dinodainya kesucian Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dilarang perang di dalamnya. Dalam perang ini Nabi SAW ikut serta dan membantu paman-pamannya menyediakan anak-anak panah untuk mereka. Baik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perang Fijar. Fijar ini bahasa Arab. Ada juga yang mengatakan Fijar ataupun Fujar. Fijar ataupun Fujar itu artinya kedurhakaan. Jadi perang yang di dalamnya terjadi kedurhakaan. Adapun kenapa kemudian sampai terjadi peperangan ini? Karena banyaknya riwayat yang sampai kepada kita bahwa terjadinya peperangan ini di usia Nabi. Ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan 15 tahun, dan ada juga yang mengatakan 20 tahun, sebagaimana pendapat pengarang di sini 20 tahun. Nah, disebut perang Fijar, perang kedurhakaan, karena penyebab terjadinya perang ini adalah ternodainya bulan-bulan suci menurut orang-orang jahiliyah, bahkan juga menurut Islam. Kalau ibu baca dalam surah At-Taubah ayat 36, di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan mulia atau bulan-bulan suci. Kemudian Nabi SAW memberikan catatan, dimulai daripada bulan Dzulqa'dah, kemudian yang kedua bulan Dzulhijjah, kemudian yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempat bulan Rajab. Itulah disebut dengan Ashhur al-Hurum, bulan-bulan hurum. Kenapa disebut bulan-bulan hurum? Karena sebagian ulama mengatakan dilarangnya melakukan peperangan, tidak boleh menumpahkan darah di bulan-bulan yang disucikan. Walaupun yang dibunuh orang tuanya sendiri, tidak boleh balas dendam di bulan-bulan hurum, kecuali kalau diserang. Itu lain ceritanya. Tapi kalau memulangi peperangan tidak boleh, karena itu sama dengan merobek bulan-bulan yang sangat disucikan menurut orang-orang jahiliyah. Begitu juga ditetapkan dalam Islam, sampai Allah turunkan surah At-Taubah 36. Jadi kisahnya adalah ada satu kafilah dagang. Kafilah dagang ini milik Nu'man ibn Munzir.
Jadi Nu'man ibn Mundhir ini orang kaya. Dia suka mengirim kafilah-kafilah dagang dari Irak menuju Mekah. Lah ketika itu ada orang jahat dari Bani Hawazin, namanya Qais, ya. Dia ingin mengambil dagangan itu. Lah termasuk juga dari kabilah Bani Kinana, yang ketika itu diwakili oleh orang namanya Urwah. Jadi Urwah juga ingin mengambil dagangan kafilah Nu'man ibn Mundhir yang datang dari Irak. Jadi sama-sama memperebutkan dagangan sebenarnya. Karena bagaimanapun kita sudah tahu bahwa kebiasaan orang-orang Quraisy itu mereka berniaga. Itulah keuntungan mereka untuk menghidupi sehari-hari mereka, mengambil maisha dengan cara berniaga. Sehingga mereka akan memperebutkan kafilah-kafilah dagang yang datang dari luar. Lah akhirnya kemudian rebutanlah Bani Hawazin ini dengan Bani Kinana, sampai kemudian terjadi perkelahian dan terjadi pembunuhan. Jadi orang dari Bani Kinana namanya Urwah ini dibunuh oleh seorang anak muda dari Bani Hawazin. Celakanya pembunuhan itu terjadi di bulan Hurum, yang di situ tidak boleh menumpahkan darah. Bulan-bulan suci Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab ini bulan-bulan hurum, tidak boleh menumpahkan darah, tidak boleh berperang, tidak boleh menyerang, apalagi sampai membunuh. Lah dengan terbunuhnya Urwah dari Bani Kinanah ini oleh seorang laki-laki pemabuk, ada yang mengatakan orang jahat dari Bani Hawazin ini, dan pembunuhan itu disaksikan manusia, maka biasa orang-orang jahiliyah, hamiyah jahiliyahnya kan ada, maksudnya fanatik kesukuan itu ada. Ketika ada orangnya yang terbunuh, tentu satu kabilah bangkit, kan itu nggak terima. Akhirnya kemudian Bani Kinanah menyatakan perang melawan Hawazin. Lah posisi Quraisy itu sebagai sekutu Kinanah. Makanya Nabi SAW terlibat dari Quraisy. Sebenarnya yang bermasalah bukan suku Quraisy, yang bermasalah itu suku Kinanah dengan Hawazin. Tetapi karena Quraisy itu bersekutu dengan Kinanah, ya tentu yang namanya bersekutu akan saling membantu. Jadi orang-orang Quraisy membantu Bani Kinanah melawan orang-orang Hawazin dan kabilah-kabilah yang menyokong Hawazin. Lah disinilah pemicu perang, terjadinya perang Fujar di sini. Gara-gara pembunuhan seorang yang bernama Urwah di tangan anak muda Bani Hawazin. Akhirnya Kinanah menyatakan perang dengan Hawazin. Kemudian Quraisy pun karena sekutunya ikut serta menolong orang-orang Kinanah untuk melawan Hawazin. Lah Nabi SAW ketika itu masih kecil. Ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan 15 tahun, dan di sini pengarang lebih cenderung kepada usia beliau 20 tahun. Nabi SAW terlibat dalam peperangan ini, tetapi tidak melemparkan senjata. Dia hanya menyediakan anak-anak panah saja. Karena kita tahu bahwa kenapa Quraisy membantu Kinanah? Karena ini kezaliman, terjadi pembunuhan di bulan Hurum masalahnya. Mereka tidak terima bahwa Hawazin ini sudah mengacaukan bulan-bulan suci. Artinya mereka harus bangkit supaya jangan terjadi lagi. Tapi kemudian dilayan oleh Hawazin sampai peperangan ini bertahun-tahun lama. Artinya ada yang mengatakan perang ini terjadi sampai 4 tahun, ada yang mengatakan 5 tahun, wallahu a'lam. Tapi yang jelas bahwa perang ini melibatkan banyak kabilah, kemudian juga lama gitu ya. Jadi bersambung perangnya itu, ada yang mengatakan 4 kali perang. Dan puncaknya adalah ketika perayaan Uqat. Ya, perayaan Uqat itu puncak peperangan yang disebut dengan perang Fijar di sini. Tetapi sebenarnya sebagian para ulama ada yang mengingkari terjadinya perang Fijar dan keterlibatan Nabi SAW dalam peperangan. Alasannya karena riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang adanya perang Fijar dan keterlibatannya Nabi SAW di perang Fijar ini semua lemah, tidak ada yang sahih. Bahkan para perawinya dinyatakan matruk, ditinggalkan. Sehingga Nabi SAW tidak pernah terlibat dalam peperangan ini. Walaupun ada peperangan Fijar, tapi riwayat Rasul terlibat dalam perang ini semua lemah, tidak ada yang sahih. Alasannya kenapa? Karena asas peperangan ini dibangun dari fanatisme kesukuan. Jadi kenapa kemudian terjadi perang Fijar ini? Karena ego masing-masing suku itu merasa benar, fanatik kesukuan, sehingga tidak mungkin Nabi SAW membela kefanatikan.
Ya. Yang kedua juga terjadi di bulan hurum. Artinya peperangan ini kan merobek bulan hurum, bulan kehormatan. Tidak mungkin Nabi SAW terlibat dalam perkara seperti ini. Jadi ada yang mengingkari bahwa Rasul tidak pernah terlibat sama sekali di perang Fijar ini. Tentu hikmahnya untuk menjaga Nabi SAW, karena dia akan menjadi calon seorang Nabi dan Rasul, tidak mungkin melakukan pelanggaran. Ya, karena ini perang asasnya adalah kepanatikan. Jadi Rasul tidak terlibat. Tapi bagi yang kemudian menetapkan, karena ini kan sudah dicatat banyak oleh ahli sejarah tentang perang Fijar ini, ya termasuk juga dalam kitab ini mencantumkan perang Fijar kan, keterlibatan Rasul juga disebutkan di sini menyediakan anak panah. Ya boleh jadi hikmahnya adalah melatihnya Nabi SAW dan terjunnya Rasul dalam dunia militer. Karena nanti setelah dia diangkatnya menjadi Nabi dan Rasul, banyak syariat-syariat jihad yang kemudian menjadi asas dasar peperangan Rasul melawan orang-orang kafir di zaman itu. Jadi Rasul sudah terbiasa berperang, kemudian juga melihat strategis perang, kemudian muncul keberanian dan begitu seterusnya. Jadi ini juga salah satu tempaan Allah Azza wa Jal kepada Rasul, di mana kelak Nabi SAW juga akan disyariatkan jihad kepadanya. Ini bagi yang mensahihkan riwayatnya kan itu. Tapi yang bagi yang melemahkan riwayatnya, Rasul tidak terlibat sama sekali, walaupun terjadi perang Fijar. Karena asas dasarnya yang menurut para ulama yang melemahkan hadis itu adalah karena kepanatikan suku, dan Rasul tidak mungkin membela kepanatikan. Ya. Ini ada dua pendapat tentang masalah perang Fijar ini. Taib. Kemudian masuk pada Hilful Fudul. Hilful Fudul ini terjadi setelah perang Fijar. Jadi gambarannya sebelum saya baca, hilf itu artinya sumpah, Fudul itu artinya banyak kebaikan. Jadi sumpah di atas kebaikan dalam sebuah tuangan perjanjian yang dilakukan anak-anak muda ketika itu untuk menolong orang-orang yang dizalimi, baik yang dizalimi itu orang Arab ataupun orang di luar Arab. Jadi berkumpul anak-anak muda di zaman itu, karena kan setelah terjadi perang Fijar ini, akhirnya masing-masing kabilah mengakui kesalahannya masing-masing. Akhirnya masing-masing kabilah kemudian membentuk anak-anak muda pilihan dari masing-masing kabilah, di mana anak-anak muda ini berkumpul kemudian melakukan perjanjian. Dituangkan dalam sebuah janji, di mana dalam perjanjian itu mereka akan siap menolong siapapun orang yang dizalimi, baik orang Arab atau non-Arab. Ini diasas oleh anak-anak muda yang ketika itu mereka berkumpul di rumah orang yang bernama Abdullah ibnu Jad'an namanya. Jadi perjanjian itu ditulis di rumah Abdullah ibn Jad'an. Lah Abdullah ibn Jad'an ini masih sepupuan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan Abdullah ibn Jad'an ini orang yang paling baik dan dermawan. Pokoknya terkenal kedermawanannya di tengah-tengah orang-orang Arab di zaman itu. Sudah kaya dermawan Abdullah ibn Jad'an ini. Makanya Aisyah radhiyallahu anha setelah diangkatnya Rasul menjadi Nabi, kemudian menikah dengan Aisyah, Aisyah bertanya soal jasanya Abdullah ibn Jad'an itu. Wahai Rasul, manfaat enggak kebaikan Abdullah ibn Jad'an yang sudah banyak menginfakkan banyak harta untuk menolong manusia? Kata Nabi SAW, tidak manfaat di akhirat, manfaatnya hanya di dunia saja. Kenapa? Karena dia kafir. Sebaik apapun orang kafir itu nggak ada manfaat setelah kematian. Manfaat orang kafir itu hanya di dunia saja. Kalau mereka berbuat baik, maka Allah akan balas kebaikan mereka sebatas dunia saja, tapi tidak akan sampai ke akhirat. Makanya Rasul mengatakan, tidak wahai Aisyah, Abdullah ibn Jad'an tidak akan masuk surga walaupun dia baik, walaupun dia dermawan. Kebaikannya hanya dibalas di dunia saja, kata Nabi. Lah, pertemuan anak-anak muda ini yang kemudian mencetuskan Hilful Fudul ini di rumah Abdullah ibn Jad'an ini. Akhirnya keluarlah bulir-bulir kesepakatan bahwa kami anak-anak muda siap menolong siapapun yang terzalimi. Itulah kesepakatan mereka, makanya kemudian disebut Hilfu al-Fudul tadi. Sumpah di atas banyak kebaikan untuk menuangkan sebuah perjanjian di mana anak-anak muda berkumpul bahwa mereka siap menolong siapapun orang-orang yang dizalimi. Jadi awal kisahnya adalah ketika ada anak muda, seorang pedagang dari negeri Yaman, saya lupa namanya. Dia bertransaksi jual beli bersama orang Quraisy namanya Wa'il ibn Sahmi, ya. Jadi ada orang namanya Wa'il ibn As al-Sahmi kalau tidak salah. Jadi Wa'il ini orang termasuk juga pembesar karena dia kan ayahanda daripada Amr ibn As.
Jadi Wa'il ibn As As-Sahmi ini dia ayahanda daripada Amr ibnu As radhiyallahu anhu. Amr bin As ma'ruf, ya kan, dia juga pimpinan kabilah Quraisy, dia sejajar dengan Khalid bin Walid. Karena dia berkawan dengan Khalid bin Walid, makanya Amr ibn As ini dia belakangan masuk Islam kan. Masuk Islamnya kan bersama Khalid bersamaan itu. Setelah Islam 20 tahun lewat baru masuk Islam. Karena di Mekah 13 tahun dua orang ini nggak mau masuk Islam. Setelah Rasul hijrah 7 tahun di Madinah baru masuk Islam, Khalid bin Walid dan Amr bin As ini. Lah ayahnya Amr bin As ini namanya As ibn Wa'il As-Sahmi. Jadi Al-As ibn Wa'il As-Sahmi ini melakukan transaksi perdagangan dengan anak muda dari Yaman. Jadi dia memesan banyak barang, akhirnya barang itu sampai. Ketika barang itu sampai di rumah Al-As ibn Wa'il As-Sahmi ini, rupanya dia tak mau bayar. Tak mau bayar sama sekali. Jadi dia mau ngambil barang tapi tak mau bayar. Akhirnya sedihlah anak muda dari Yaman ini. Kemudian dia berusaha meminta tolong kepada para pembesar Quraisy tapi tidak didengar. Ya seolah-olah kemudian membela Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Dari situlah akhirnya dia naik ke Jabal Abi Qubais, kemudian bersyair. Ya bersyair seraya mengolok-olok orang-orang yang membiarkan kejahatan Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Kan jelas-jelas dia melakukan kejahatan, mengambil barang tak mau bayar gitu. Tapi kenapa para pembesar Quraisy ini kok membiarkan, tidak menolong dirinya? Apa karena dia bukan orang Arab? Maksudnya bukan orang Mekah, dia orang Yaman atau macam mana? Pokoknya dia melantunkan syair yang akhirnya syair ini didengar oleh anak-anak muda. Oleh anak-anak muda ini. Anak-anak muda akhirnya mereka berkumpul melakukan kesepakatan di rumah Abdullah ibn Jad'an untuk menolong anak muda dari Yaman yang dizalimi oleh Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Makanya terbentuklah Hilful Al-Fudul dari sini. Ini sejarahnya Hilful Fudul terbentuk dari sini. Lah setelah kemudian terbentuk anak-anak muda ini, mereka datang kepada Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Kemudian mengancam, kalau dia tidak mau bayar, maka kami akan bunuh. Karena kami sudah berjanji akan menolong siapapun yang terzalimi. Akhirnya ketakutan Al-As ibn Wa'il As-Sahmi ini terpaksa kemudian dia membayarnya. Maka terjadilah namanya Hilful Fudul. Lah Nabi SAW adalah anak muda yang ikut menandatangani Hilful Fudul di situ. Artinya ikut hadir di situ dalam perjanjian itu. Makanya setelah Nabi SAW kemudian diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dia mengulang kenangan waktu anak-anak muda berkumpul untuk sebuah kesepakatan dalam rangka kebaikan. Kata Rasul, kalau seandainya aku diundang lagi setelah Islam untuk melakukan Hilful Fudul, tentu aku lebih suka datang dibandingkan unta merah. Ya, artinya aku lebih suka untuk hadir di situ dibandingkan dunia dan isinya. Karena tahu ini kemaslahatan kan itu menolong orang-orang yang dizalimi. Nabi SAW terlibat dalam Hilful Fudul ini. Baik, kita baca di sini. Ya, kata pengarang di sini, Hilful Fudul. Begitu perang tersebut usai, terjadilah Hilful Fudul, perjanjian sumpah setia, dan itu terjadi di bulan Dzulqa'dah, artinya masuk pada bulan Hurum. Di satu bulan perjanjian tersebut, yakni Bani Hashim, kemudian juga Bani Muttalib, kemudian Bani Asad bin Abdul Uzza, kemudian Bani Zuhra bin Kilab, dan Taim ibn Murrah. Inilah kabilah-kabilah yang kemudian anak-anak muda dari beberapa kabilah ini bersatu kemudian melakukan Hilful Fudul tadi. Kemudian kata pengarang di sini, mereka berkumpul di kediaman Abdullah ibn Jud'an At-Tamimi karena faktor usia dan kebangsawanan beliau. Dalam perjanjian tersebut mereka bersepakat dan berjanji bahwa manakala ada orang yang dizalimi di Mekah, baik dia penduduk asli maupun pendatang, maka mereka akan bergerak membelanya hingga haknya yang telah dizalimi dikembalikan lagi kepada orang yang dizalimi. Lah Nabi SAW turut menghadiri perjanjian tersebut. Setelah beliau dimuliakan oleh Allah dengan risalah, beliau berkomentar, sesungguhnya aku telah menghadiri satu perjanjian di kediaman Abdullah ibn Jud'an yang lebih aku sukai ketimbang aku memiliki unta merah, yang merupakan harta yang paling berharga di zaman itu. Andai dalam Islam aku diminta untuk melakukan hal itu, niscaya aku akan memenuhi dan datang ke perjanjian itu. Kemudian kata beliau, semangat perjanjian tersebut menolak hamiyah jahiliyah, egoisme jahiliyah yang justru timbul dari sikap fanatisme terhadap suku dan juga keluarga.
Ada sementara versi yang menyebutkan bahwa sebab terjadinya perjanjian tersebut adalah seorang dari kabilah Zubaid yang datang ke Mekah dan membawa barang, kemudian barang tersebut dibeli oleh Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Dan Al-As ibn Wa'il As-Sahmi ini adalah orang yang paling jahat yang pernah mengolok-olok Nabi. Jadi setelah Nabi SAW diutus jadi Nabi dan Rasul, lah kebetulan salah satu putra Nabi SAW meninggal dunia. Ada yang mengatakan Abdullah, ada yang mengatakan Qasim, ada yang mengatakan Ibrahim, wallahu a'lam. Pokoknya salah satu putra Nabi SAW meninggal dunia. Maka Al-As ibn Wa'il As-Sahmi langsung mengolok-olok Rasul dan mengatakan, Qad butira Muhammad, Qad butira Muhammad. Nggak usah kita ini mempedulikan si Muhammad itu, karena nasab dia sudah terputus dengan meninggalnya anak laki-laki dia. Biarkan saja, dia sudah terputus kok. Ngapain juga melayani dia? Pokoknya intinya menjelek-jelekan Rasul. Bukannya iba bela sungkawa karena kematian putra Nabi, malah kemudian menjelek-jelekan Nabi SAW dan mengatakan qad butira Muhammad, nasab Muhammad sudah terputus dengan meninggalnya anak laki-laki dia. Maka Rasul sedih. Sampai kemudian turunlah surat yang menghibur Nabi SAW, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini kalimatnya, inna syani'aka huwal abtar. Turun ayat ini. Bahwa yang mencelamu wahai Muhammad, merekalah yang abtar, bukan engkau yang abtar, mereka yang abtar. Maksudnya yang terputus, tidak akan disebut-sebut namanya lagi. Dan betul apa yang difirmankan Allah Azza wa Jal. Lihat hari ini siapa yang disebut-sebut? Nabi SAW tidak pernah meninggal. Walaupun jasad dia sudah meninggal, tapi nama dia akan disebut-sebut terus. Kita mendengar nama Nabi SAW itu dalam azan, dalam qomat, dalam solat, dalam setiap solawat. Bahkan anak-anak kaum muslimin juga diberi nama Muhammad, dan begitu seterusnya. Bahkan tidak ada nama terbanyak yang ada di permukaan bumi melebihi nama Ahmad dan Muhammad. Sementara musuh-musuhnya yang mengolok-olok Rasul, Al-As ibn Wa'il As-Sahmi, yang katanya dia akan terputus penyebutannya, malah dia tidak pernah disebut-sebut manusia. Bahkan kalaupun disebut dalam sejarah, hanya untuk taubih bahwa dia orang yang paling jahat, yang paling buruk, dan tidak pernah disebutkan kebaikannya. Makanya Allah mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Yang menjelek-jelekan wahai Muhammad, dialah yang abtar, yang akan terputus penyebutannya. Kemudian kata beliau, jadi barang tersebut ketika dibeli oleh Al-As ibn Wa'il As-Sahmi ini, namun dia menahan hak orang tersebut, nggak mau bayar. Karenanya dia meminta bantuan kepada suku-suku yang bersekutu di kota Mekah atas perbuatan Al-As ibn Wa'il As-Sahmi ini. Para sekutu itu terdiri dari Bani Abdiddar, Bani Mahzum, Bani Jumah, Bani Saham, Bani Adi. Akan tetapi mereka semua tidak mempedulikan. Artinya keluhan anak muda dari Yaman ini nggak dipedulikan. Ya, karena nggak dipedulikan itulah akhirnya dia memanjat ke puncak Gunung Abi Kubais dan memanggil-manggil mereka dengan senandung syair-syair yang berisi kezaliman yang tengah dialaminya, seraya mengencangkan suaranya. Lah ketika itu Az-Zubair ibn Abdul Muttalib mendengar. Zubair bin Abdul Muttalib ini tentang keluhan syairnya anak muda yang dicurangi oleh Al-As ini. Akhirnya kemudian Zubair ibn Abdul Muttalib ini bergerak, kemudian bertanya-tanya soal kenapa dia sampai berteriak-teriak di atas Gunung Abi Kubais ini, dan kenapa juga tidak dipedulikan padahal dia jelas-jelas dari pihak yang dizalimi. Akhirnya kemudian tak berapa lama setelah kemudian Zubair bin Abdul Muttalib ini mengumpulkan kabilah-kabilah, akhirnya terkumpullah anak-anak muda. Akhirnya karena sudah berkumpul dari banyak kabilah anak-anak muda ini, yang orang tuanya tidak acuh karena seruan anak muda yang dicurangi Al-As ini, mereka pun bergerak sendiri dan bersumpah siapapun yang melakukan kezaliman ataupun orang-orang yang dizalimi, maka mereka akan membela. Jadi siapapun yang dizalimi, baik penduduk asli Mekah atau tidak, maka akan dibelanya. Itulah yang kemudian disebut dalam sejarah dengan Hilfu Al-Fudul ini. Ya. Jadi banyak faedah yang bisa kita petik ya dari peristiwa-peristiwa ini. Salah satunya adalah bagaimana, kenapa ahli sejarah mencantumkan peristiwa Hilful Fudul. Ini menunjukkan bahwa kezaliman dimanapun akan dicela. Kezaliman apapun bentuknya akan dicela. Hatta orang-orang musyrik sekalipun, mereka kan belum ada masuk Islam, tapi mereka tidak suka dengan kezaliman. Dan lihat bagaimana yang bergerak itu bukan orang tua tapi anak muda. Ketika para ulama tafsir membicarakan tentang surah Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu biddin,
fadzalikal ladzi yadu'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin, dan seterusnya. Kenapa orang-orang Quraisy? Ayat ini kan pertama kali turun kepada orang-orang Quraisy. Ya, walaupun ibrah itu umumnya lafaz bukan khususnya sebab. Tetapi kan kita tahu bahwa ayat ini pertama kali surah Maun ini turun kepada bangsa Quraisy, khususnya kepada orang-orang tua mereka. Sekelas Abu Jahal, Umayyah, Al-Walid. Pokoknya orang-orang tua. Di mana orang-orang tua, orang-orang Quraisy itu ketika turun ayat ini menunjukkan bahwa mereka itu susah untuk mendapatkan hidayah. Dan mereka justru menjadi para pendusta agama. Kenapa? Coba pertanyaan. Kenapa kemudian justru anak-anak muda banyak yang masuk Islam, orang-orang tua pula banyak yang lari dari Islam, bahkan memusuhi Islam di zaman permulaan Islam itu? Karena orang-orang tua Quraisy itu sekelas Abu Jahal, Al-Walid, Umayyah dan yang lainnya tidak ada rahmat dalam hatinya. Tidak ada kasih sayang dalam hatinya. Buktinya ayat selanjutnya menceritakan tentang bagaimana mereka menghardik anak yatim. Mereka tidak menganjurkan untuk bersedekah kepada fakir miskin, dan mereka mencegah orang-orang yang meminjam perabotan rumah dan begitu seterusnya, menunjukkan bahwa tidak ada rahmat. Kalau ada rahmat kan tentu akan menyayangi anak yatim, pasti akan membantu orang miskin. Kalau punya rahmat, punya kasih sayang kan. Lah inilah yang menjadikan ketidakadaan kasih sayang inilah akhirnya para orang tua orang-orang Quraisy itu tidak mau menerima Islam. Nggak ada rahmat dalam hatinya. Coba kalau seandainya mereka ada rahmat dalam hatinya, tentu mereka meluk Islam. Lah, salah satunya ketidak ada rahmatan orang-orang tua ini, ya tadi ketika ada laporan bahwa ada anak muda dari kabilah Zubaid tadi yang mengantarkan dagangan kepada Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Ini anak muda dari Zubaid ini sudah melaporkan kepada para pembesar orang-orang tua Quraisy ini, tapi tidak digubris kan? Ya karena mereka membiarkan kezaliman. Justru yang menggerakkan pertolongan kepada orang-orang yang dizalimi justru anak muda. Makanya ketika Nabi kemudian menjadi Nabi dan Rasul, yang banyak masuk Islam itu semua anak muda. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan 10 sahabat yang jadi masuk surga itu kan semua anak muda. Orang tuanya mana ada masuk Islam? Hanya segelintir orang saja. Nah, disinilah kemudian peran anak muda luar biasa gitu. Dan yang namanya kezaliman pasti Allah Subhanahu wa taala tidak suka. Makanya ketika kita membahas soal orang yang berdoa dan dia di pihak orang yang dizalimi, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Allah tetap akan di samping orang yang dizalimi ketika berdoa. Maknanya dikabulkan doanya. Kenapa demikian? Bukan karena kekafiran dia, tidak, tapi Allah tidak suka dengan kezaliman dan Allah suka dengan keadilan. Makanya siapapun yang dizalimi, apakah dia orang kafir ataukah dia orang muslim, kalau sudah doa pasti mustajab doanya, walaupun orang kafir. Makanya Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman, kan belum ada orang Islam, tapi Rasul sudah berpesan kepada Mu'adz, fattaqi da'watal madlum, hati-hati wahai Mu'adz doa orang yang kezalimi itu, karena antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada penghalang. Ya, jadi orang-orang jahiliyah saja paham, terutama anak-anak mudanya, bahwa kezaliman itu harus dihapuskan. Maka hikmahnya adalah jauhi kezaliman, terutama di bulan-bulan hurum, seperti bulan kemarin, bulan Rajab, atau bulan nanti yang akan datang, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ataupun Muharram. Ini diantara sejarah Hilful Fudul dan juga perang Fijar. Wallahu a'lam. Sampai di sini dua tema saja. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Di mana? Maksudnya orang kafir kalau dia dari pihak yang terzalimi, bukan dari pihak yang berbuat zalim. Kalau dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, maka sama dengan orang Islam yang dizalimi, tetap akan dikabulkan dan tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menolong orang kafir dari pihak yang dizalimi, bukan karena kekafiran, tidak. Allah tidak suka dengan kekafiran. Tapi kenapa Allah menolong orang kafir yang dizalimi ketika berdoa? Karena Allah tidak suka dengan zalim dan suka dengan keadilan, itu saja. Bukan karena kekafiran, orang kafir tidak akan ditolong Allah. Tapi karena dia di pihak yang dizalimi, sementara Allah tidak suka kezaliman, Allah suka keadilan, makanya Allah tetap kabulkan permintaannya. Dan banyak gitu ya kisah-kisah tentang masalah ini.
Intinya bahwa jauhilah kezaliman, dan jangan sampai orang yang dizalimi itu mereka tidak tenang, karena sebagaimana orang yang dizalimi itu kan tidak nyenyak tidurnya, sakit hatinya. Maka Allah juga sama, Allah tidak pernah tidur. Walaupun dalam hal yang tidak sakit, ya sama saja. Zalim itu dalam hal apapun, mengambil hak, dalam menyakiti orang, menggibah, mencaci, memaki, yang sifatnya zalim dan itu berkaitan dengan hak manusia. Kalau zalim kita dengan Allah itu senang saja. Umpamanya kita meninggalkan sholat, kan zalim kita kepada Allah. Tapi kita cukup istighfar saja, kemudian taubatan nasuha, selesai. Tinggal besok jangan lagi ditinggalkan sholatnya. Allah tidak akan membiarkan, pasti Allah akan mengampuni. Yang jadi masalah itu kalau kezalimannya itu bersifat bukan kepada diri sendiri, tetapi kepada orang lain. Itu yang jadi masalah. Makanya dosa itu kan terbagi menjadi 3. Ada dosa yang diampuni, ada dosa yang tidak akan diampuni, ada dosa yang ditangguhkan ampunannya. Dosa yang diampuni antara kita dengan Allah. Mungkin kelalaian kita, ya kadang sholat, kadang tidak gitu ya. Itu kan antara kita dengan Allah. Kita tinggal minta ampun saja, Allah ampuni. Kemudian yang kedua, dosa yang tidak akan diampuni, dosa syirik, tidak akan diampuni. Kemudian dosa yang ditangguhkan ampunannya, inilah dosa antara kita dengan manusia lain. Walaupun kita ini sudah istighfar berkali-kali, sholat malam, sholat tahajud, sholat taubat, kalau hak orang yang kita zalimi belum dikembalikan, tetap aja tidak akan diampuni. Kalau tidak di dunia, balasannya di akhirat, di kisos. Ya. Kalau itu dalam bentuk barang, ya dikembalikan. Dalam bentuk uang, ya dikembalikan. Kalau dalam bentuk ucapan, ya minta maaf. Kemudian sebagai imbalannya kita puji-puji dia, yang tadinya kita mencaci, kita memuji. Ya, kemudian kita datang kepada dia minta maaf. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kalau kita ini menggibai orang, kemudian kita tahu ini dosa, kemudian kita minta maaf, kemudian orang yang digibainya tidak akan meminta maaf, tidak akan memaafkan kita, maka teruslah minta maaf, walaupun dia meminta dari dunia kita. Jadi dia mengatakan, saya akan memaafkan kamu asal kau bayar 100 juta. Nah, kata Syekh Utsaimin, bayar aja. Daripada di dunia, di akhirat nanti 100 jutanya kita tak ada duit, katanya. Nah, sampai seperti itu kata beliau. Kenapa? Karena azab di akhirat itu tidak sebanding dengan 100 juta yang kita berikan. Jadi memang kalau bisa ya jangan sampai kita menyakiti orang, karena yang kita orang ini ngeri dosanya. Ya. Wallahu a'lam. Ya intinya kalau bagaimana caranya kita tidak ya kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jaga lisan kita, karena biasanya lisan ini yang paling banyak dosanya, ya. Kemudian kita berdoa supaya menjaga tangan kita tidak mengambil hak orang. Makanya dua inilah yang banyak menzalimi orang, kalau enggak tangan, lisan. Ya, yang anggota badan yang lain bisa aja menzalimi, tetapi kebanyakan zalim ini dilakukan oleh 2 anggota badan. Yang paling banyak ya lisan lah. Itulah dosa lisan. Makanya kita disuruh berdoa untuk istiqomah. Ya, jangan sampai terpeleset lisan kita ini. Karena terpeleset sedikit saja lisan kita ini, kalau sampai membuat Allah murka, itu sudah cukup masukkan kita ke neraka masalahnya. Nah, kita ini menggibah 1 kalimat saja, gak usah berkalimat-kalimat. Apa kata Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha? Ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law mujizat bihal bahru lamazazathu. Wahai Aisyah, kau sudah mengucapkan 1 kalimat. Itu kalau dilempar ke lautan, 1 air lautan tercemar semuanya. Kalimat ghibah. Padahal Aisyah itu tidak bicara, dia hanya isyarat. Tapi dianggap 1 kalimat sama Nabi. Dia hanya mengisyaratkan bahwa dia tinggi, Sophia pendek, itu aja. Dia hanya mengatakan, membanggakan ketinggian dia, dan seolah-olah merendahkan Sophia karena pendek badannya. Ya, karena cemburunya di hadapan Rasul. Tapi Rasul marah. Padahal pakai isyarat tuh. Gimana kalau ucapan kan gitu? Ya tentu lebih jahat lagi. Ustaz, Ya. kalau kita sadar kita banyak menjalani orang. Ya. Jadi kita berdoa orang-orang yang pernah zalimi, orang-orang yang pernah kita zalimi. Tetap saja bermanfaat sih, bermanfaat. Namanya kita bertobat tuh memang dianjurkan bertobat kepada Allah, ya kan? Tetapi namanya zalim kepada orang itu kan itu berkaitan dengan hak masalahnya. Kita ngambil uang dia, kemudian tiap malam kita istighfar. Ya percuma istighfarnya kalau nggak dibalik duitnya, kan itu kan? Karena istighfar itu tidak menghalalkan uang orang, dibalikin baru halal. Kan itu. Atau kita menggibah orang, kita istighfar juga, ya. Istighfarnya berpahala sebagai zikir kita.
Tapi apakah kemudian ampunan Allah itu sempurna? Tidak, masih ditangguhkan ampunannya. Sampai orang yang kita zalimi itu kita sakiti, dia memaafkan kita. Bahkan terkadang dia memaafkan saja tidak sempurna. Kenapa? Karena yang namanya kisos, namanya saya sudah menjelek-jelekan kemudian saya katakan, karena saya sudah mengatakan begini-begini, sekarang jelek-jelekan saya di mata orang. Kisoslah saya, jangan sampai di akhirat. Ketika kemudian dibalas, terkadang kisos saja belum tentu ada keadilan. Kisos itu. Contoh nih, ada orang baik dibunuh orang jahat. Anggaplah ustaz, dibunuh sama preman. Akhirnya preman ditangkap. Kisos terjadi kisos. Yang membunuh dibunuh. Dibunuhlah preman itu. Sama-sama mati. Apakah sudah sampai ke taraf keadilan? Belum. Ya. Kenapa? Mungkin kalau nyawa dibalas nyawa di situ adil, tapi dari sisi lain terkadang belum terpenuhi keadilan itu. Kenapa? Karena yang dibunuh orang baik, yang membunuh orang jahat. Kalau orang jahat terbunuh, mungkin orang bilang kapok lah dia jahat kan gitu ya. Tapi kalau orang baik kemudian dibunuh, semua orang menyesalkan. Apalagi dia seorang guru agama, seorang ustaz, seorang yang murid-muridnya berhajat kepada dia. Walaupun sama-sama dibalas nyawa kan keadilan nggak ada. Karena orang ini dibutuhkan orang ini benci orang. Itu dari murid-muridnya, belum dari keluarganya. Pamannya mungkin dia sebagai orang yang menafkahi keluarganya. Walaupun pamannya sudah yang membunuhnya dibunuh, tapi kan dengan hilangnya dia hilang pula nafkahnya. Terpaksa akhirnya dia mencari nafkah sendiri kan keluarganya. Jadi nggak akan ada namanya keadilan yang sempurna. Makanya kenapa walaupun di dunia terjadi kisos, tetap akan ada kisos lagi di akhirat. Anggaplah orang yang membunuh sudah dibunuh, di akhirat kisos itu akan berlaku lagi. Di kontorah itu, sebelum orang masuk surga, diulang lagi tuh kisosnya. Kenapa? Supaya betul-betul tercapai keadilan yang sempurna sehingga orang masuk surga itu sudah tidak ada kedengkian lagi. Jadi akan terjadi pengulangan kisos itu supaya betul-betul terjadi keadilan yang sebenarnya. Dan itu tidak ada keadilan yang sebenarnya kecuali di hadapan Allah. Dan di akhirat ya di hadapan Allah kisos kita. Kalau sekarang kan di hadapan manusia, di hadapan hakim, di hadapan pengadilan kan itu. Tapi di akhirat kan di hadapan Allah pasti akan mendapatkan seadil-adilnya keadilan. Kalau di dunia ya susah mendapatkan keadilan. Ya. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup. Di sini subhanallahi wa bihamdika asyhadu an